Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, walau anna rajulan abidallaha subhanahu wa ta'ala ibadata malaikatis samawati bighairi ilmin kana minal khasyirin. Masyiral muslimin jamaah pengajian warawiri rahimakumullah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua RW 01, alhamdulillah pada malam ini bisa hadir. Semoga selalu berikan kesehatan. Juga Bapak RT 03 juga hadir. Namun Bapak DKM gak bisa hadir dalam keadaan orang tuanya lagi sakit. Mudah-mudahan dengan barokah bacaan kita dimudahkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Juga terusus kepada Sohibul Bait Bapak Syamsul, apa namanya Syamsul Anwar. Syamsul itu kan matahari, Anwar sinar. Di matahari mah bersinar ya, luar biasa. Jadi sinarnya bagaikan matahari. Mudah-mudahan rumahnya disinari oleh Allah. Amin. Dengan nurnya, barokah taklim kita, amin ya rabbal alamin. Juga para jamaah sekalian, para sepuh ini sepuh jamaah taklim warawiri, pertama dan utama kita selalu memanjatkan puja dan syukur kepada Allah yang alhamdulillah di malam hari ini, di bulan yang sangat istimewa menurut pandangan Islam, yakni bulan Rajab, di malam yang ke-6 yang penuh barokah. Mudah-mudahan yakin datangnya ke sini kita dengan iman dan Islam kita mudah-mudahan Allah abadikan, selamatkan iman dan Islam kita dunia hingga akhirat kelak. Sebab modal kita hanya itu bisa mendapat jaminan selamat dari Allah. Sholawat teriring salamnya semoga tercurahkan selamanya kepada panutan alam Habiban al-Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada seluruh keluarga besarnya, para penerusnya, para pengikut, para pencintanya sampai akhir zaman. Khususnya kita yang hadir malam hari ini, senantiasa kita mendapat nanti jaminan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasul di hari kiamat. Para jamaah taklim warawiri rahimakumullah, pada malam hari ini kita melanjutkan taklim di malam yang lalu itu sesuai dengan memanggil temanya di bulan Rajab ini, yakni di antara wasilah dibarokahkan oleh Allah, karena Allah memerintahkan satu amaliyah yang menjadi wasilah barokah, cuma satu, yakni sholat 5 waktu. Sebab di dalam sholat ursyul muwahhidin, kalau istilah kita hajat, maka seperti hajatnya orang-orang mukmin, artinya kalau disumpahkan dengan hajat itu seperti hajat sholat. Kalau hajat maksudnya apa? Kalau hajatan segala ada. Coba hajatan, kita hajatan cuma ada pisang doang, bukan hajatan. Ada apa ya?
Begitu juga ibadah cuma sholat yang ada segala macam. Baca Quran ada, zikir ada, tasbih ada, semuanya. Cuma hanya di dalam sholat. Ibadah apa yang komplit nggak ada. Sehingga kita kalau tekun sholat aja udah luar biasa. Sama dengan bisa zikir, bisa baca Quran, bisa baca tasbih. Dikala kita tidak ada kesempatan membaca zikir yang banyak, membaca tasbih yang banyak. Sebab instruksi dari Al-Quran, wasabbihu bukratan wa asila. Perbanyak baca tasbih, bukrotan itu pagi, wa asila itu sore. Kan kita boro-boro sempat baca tasbih ya. Tapi dengan sholat, minimalnya sholat kita yaitu dilaksanakan setiap hari dan setiap malam. Kemarin kita membahas tentang masalah sholat juga. Sebab hanya sholat yang banyak ilmunya, Bahkan saya kemarin aja kuliah subuh masih banyak yang belum tahu tata cara sholat. Jadi seperti apa tidak tahunya. Sampai ada yang bertanya, kalau sholat sunat pakai 2 iftitah apa enggak? Sampai begitu. Kalau sholat sunat pakai surat enggak? Oleh sebab itu dengan talim mari kita sama-sama pelajari. Sekalipun sekarang belum sempat kita memperbanyak ibadah sholat. Sebab sesudah sholat ibadah yang paling utama adalah sholat sunat. Sholat sunat. Jadi kesimpulannya ada perbedaan sholat wajib dengan sholat sunat. Bedanya di mana? Bedanya di dalam masalah nih. Masalah niat. Masalah niat kalau di wajib harus ada 3. Kalau sholat sunat cukup sejaku sholat sunat. Itu minimalnya, tapi sempurnanya harus ke bawah rakaat. Tapi cukup. Perbedaannya di situ. Kalau takbir sama. Takbir sama. Baca 2 iftitah sama. Sholat yang tidak baca 2 iftitah sholat apa? Tebak-tebakan biar gak ngantuk. Pak RT tahu? Sholat apaan? Yang tahu Pak? Enggak tahu. Yang paling tahu. Sholat apa yang tidak pakai 2 iftitah? Oh itu. Segitu aja berat jawabannya ya. Berat. Apalagi jadi kiai ya berat banget. Ya. Sholat apa yang tidak baca 2 iftitah? Itu sholat menyolatkan mayit. Menyolatkan mayit kan sholat ya. Nggak ada 2 iftitah. Selain itu berarti gampang kesimpulannya semua sunat baca 2 iftitah. Pantesan kata saya ini orang sholat sunat cepat banget. Ada yang pakai baca surat. Itu saking tidak tahu. Siapa yang salah? Guru yang salah. Kenapa nggak dikasih tahu? Jadi semua sama baca 2 iftitah. Semua sholat baca surat. Yang beda mas sholat mayit. Sudah baca sholat biasa. Hukumnya sama. Baca iftitah. Pan di dalam sholat wajib juga baca 2 iftitah sunat. Enggak baca juga enggak jadi batal sholat. Sebab sunat baca 2 iftitah sholat wajib ketika waktunya lawas. 1, bagi orang yang jadi makmum pas datang ke masjid itu imamnya sudah baca kuliah atau sudah baca surat, kita datang. Perkiraan kita ini kalau baca 2 iftitah dulu Fatihah nggak keburu, nggak sunat bagi orang seperti itu mau baca. Jadi setiap hukum itu ada persyaratannya. Jadi kesimpulannya tidak setiap sholat itu disunatkan baca 2 iftitah. 1 masbok ya. Yang kedua kepepet waktunya. Ini kalau baca 2 iftitah keburu habis nih sholat waktu zuhur umpamanya. Maka tidak sunat kalau punya perkiraan seperti itu. Jadi 1 baca 2 iftitah disunatkan ketika sholatnya waktunya loas kan gampang.
Ya, sekali lagi sebab dari sono itu mungkin banyak yang seperti itu, langsung aja baca Fatihah karena tidak tahu. Jadi kesimpulannya sunat baca doa kita semua sunat baca kan udah dicontohin baca surat. Sholat mana yang baca surat? Sholat duha kan baca surat semua. Sholat qobliyah badiyah baca surat, sholat tahiyat baca surat. Ada yang suratnya khusus bagi yang tahu. Kalau nggak tahu yang penting baca surat kuliah puluh aja aman. Setiap sholat kuliah puluh nggak jadi masalah. Bahkan di dalam fikih itu langganan ya. Bahkan di dalam fikih saking pengennya surat nggak hafal, kan umat nggak sama bisanya. Ada yang nggak bisa sama sekali. Pas ngaji belum tahu, baca Qur'an aja nggak bisa. Boleh baca bismillah saja sesudah waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillah di situ niat baca surat. Jadi punya nilai baca surat. Bagi yang tidak punya, yang tidak bisa baca surat sampai luas segitu. Kemudian tata cara ruku, sujud semua sama. Kesempurnaan. Kalau kita pengen diterima sholat itu satu sah dulu, yang kedua sempurna. Kata baginda Rasul, inna sholata latuk balu ilaha kaza. Sesungguhnya sholat tidak akan diterima oleh Allah kecuali seperti ini. Seperti ini maksudnya harus kalau sempurna. Kan kita di dalam hadis harus sempurna. Menyempurnakan sholat memang gimana caranya? Kan kalau nggak ngaji nggak tahu ya. Ada tahap-tahapannya, kesempurnaan baca Quran. Yang penting kita baca Quran. Kesempurnaan yang penting baca Qurannya di dalam sholat itu kedengeran. Kalau pasnya kelas berat. Pasnya mau harus seperti wah, ya harus kelas berat. Penting kelas kita mah baca surat full, jangan ketukar ayat. Dan kedengeran sama kuping kita sendiri. Itu caranya. Ini berat ini sholat. Maka jangan pura-pura tuh baca surat, baca takbir, baca surat, baca tahiyat. Kalau satu huruf saja nggak kedengaran sama kuping kita sendiri, nggak apalagi beberapa huruf. Umpamanya cuma gerak doang. Coba seperti itu. Ya kalau nggak tahu kan pasti seperti itu. Ini modal ngaji sangat luar biasa. Insya Allah kemarin seperti itu, sekarang baru tahu. Itu dimaafkan dengan talab ilmu. Sebab bukan orang jahil, orang awam baru tahu. Kemudian mari kita berusaha kesempurnaan sholat ukuran kita. Udah jelas ukuran menyempurnakan bacaan berat ya. Di antaranya adalah kesempurnaan sholat dari mulai takbir itu jangan pora-pora ngangkat tangan. Jangan asal-asal ngangkat tangan. Mau takbir, mau bangun dari ruku. Seperti apa kesempurnaan ngangkat tangan itu? Jadi telapak tangan ada di atas pundak. Di atas pundak. Ibu jari tangan itu harus nyampe di bawah telinga. Nah, jadi pas kalau tempelkan. Ya karena maksudnya apa? Kan kita harus punya kepengen, sebab di akhirat itu bekalnya kan enggak bawa beras di akhirat. Bawa amal ibadah. Sedangkan kata baginda Rasul itu kalau nggak sempurna nggak diterima, cuma sah doang. Kalau nggak diterima berarti dapat gaji apa enggak? Nggak dapat. Minimal sempurna buat kita. Pertama takbir ini sempurnakan. Mengingat kita di bulan Rajab ini ya, alangkah tepat momennya ya. Jadi sesempurnaan ngangkat tangan itu takbir, telapak tangan di atas pun, berarti gimana? Ini. Tapi jangan di sini, muqabil di depan, jangan sampai ke sini gitu. Muqabil dalam kitabnya muqabil gitu. Di sini aja gitu. Depan kuping. Depan. Ini umpamanya perkiraan kita. Walaupun ada bawah apa tinggi, tapi perkiraan kita ini kalau dikesiniin nyampe
Dan ini jangan begini tangannya, harus melengkung. Meluk itu. Kalau begini, ini takabur kata ulama. Kan kalau nggak tahu mah kemana tangan yang penting Allah gua ya nggak tahu. Ini disepelekan. Kadang-kadang begini nggak. Nah, jadi kesempurnaannya di atas di sini dijelaskan antar fa'a yadaika hiza'a uzunaika. Ditinggikan itu dua telapak tangan hiza'a uzunaika bertepatan dengan kuping. Ini kalau begini nggak sempurna. Kan tadi kalau nggak sempurna tidak diterima oleh Allah. Pengen diterima apa enggak kan? Diterima. Insya Allah ukuran angkat tangan mah kita mampu ya. Kalau baca kira terus pas mau berat ya. Angkat tangan tuh. Angkat tangan itu di atas, jarinya itu jangan melengkung ke belakang. Kadang hikmahnya ngangkat tangan itu apa? Hikmahnya ngangkat tangan, faedahnya, manfaatnya adalah takzim, mengagungkan Allah. Kan gampang mahamnya. Kalau di bawah berarti kurang mengagungkan Allah. Jadi ada hikmahnya ini. Kalau sini berarti kurang mengagungkan Allah. Apalagi? Ada Allah gitu ya. Asal-asalan. Kita kan ngaji harus punya bolehan. Sebab ngaji kita ini bukan kegiatan. Kita itu benar-benar taklim, pengen tahu cara ibadah ya. Sebab insya Allah kalau kita ngaji benar-benar satu langkahnya aja dari rumah Allah catat ibadah setahun. Dari rumah dicatat oleh Allah satu langkahnya dicatat ibadah sunat setahun. Kalau ke sini berapa langkah? Waduh. Dikit tadi soalnya kita dari motor sih Ustaz. Ya. Enggak ngelarang. Kalau malaikat kata malaikat biarin deh pakai garolong aja. Sabarolong. Borongan. Tapi saya enggak ngelangkah di sini Ustaz. Kan ini yang melangkah. Yang melangkah per orang. Per orang itu dihitung langkah. Kalau yang punya tempat sebanyak orang yang ngaji, banjirnya kepada orang rumah. Berapa orang yang ngaji mah satu orang. Tapi yang punya rumah semua. Berarti lebih banyak. Ya banyak banjir semua. Bisa membandingi semua satu orang. Sekarang ada 20 yang ngaji, 20 dapatnya. 20 apa? 20 macam. 20 jalur, 20 orang. Dapatnya 20 orang. Kalau kita mah sendiri dapat sendiri. Maka sangat luar biasa. Kedua, tempat yang dipakai ngaji kan udah jelas, kita sering tahu bahwa malaikat itu mendebarkan sayapnya selama ngaji. Membawa apa? Membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Modalnya yakin, modal ya yakin. Mudah-mudahan Bapak Samsul ini matahari, Samsul Anwar itu sinar. Mudah-mudahan sinarnya seperti matahari, terutama sinar iman dan Islamnya. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan keluarganya selalu diberikan kesehatan, putra putrinya jadikan anak soleh dan sebab yakin malaikat itu lagi memantau. Kita yakin asal talimnya benar. Pal ya satu ya, ngangkat tangan jangan kemudian naruh tangan. Naruh tangan sesudah takbir. Seperti apa sempurnanya? Di dalam kitab dijelaskan, kita harus mengikuti ulama kan ya. Di kitabnya ada kata ulama, jadi menaruh dua tangan itu tahta sodri pauko suroh. Sodri itu dada, suroh itu pusar. Di antara dada dan pusar. Coba taruhnya di antara dada. Pendapat para sahabat itu banyak, sebab sahabat waktu ada Rasulullah masing-masing gimana enak, yang penting nggak dilarang sama Rasulullah, itu masalahnya. Ada yang begini gitu ya, ada yang di sini. Sayyidina Ali kan selalu di sini naruhnya, naruh tangan yang udah takbir udah di sini, karena dia mau punya ciri khas karramallahu wajah, tapi bertetangannya berlawanannya dengan Rasulullah Sallallahu. Rasulullah berbedaan dengan Sayyidina Ali, berarti unggulan siapa? Unggulan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar umpamanya ke sini di dada, tapi Rasulullah di sini. Unggulan siapa sama Rasulullah?
Begitu masalahnya. Maka orang tuh tahu hadis ini kata sahabat. Maka di situ bertentangan semua sahabat begini. Bagi sahabat kita juga nggak apa-apa, nggak jadi batal sholat. Mau naruh di sini nggak jadi batal sholat di sini. Tapi kesempurnaan, keutamaan paling utama itu tahta sodri paukosud, di bawah dada, di atas kan gampang tuh. Itu paling utama. Milih utama apa milih kurang utama? Milih 100.000 apa 1.000? Oh, paham tuh itu. Ya kan gedean. Ya. Milih emas apa milih perak? Kan gampang itu aja. Yang kedua ya, yang kedua jangan pura-pura. Dan cara naruh tangannya ini kan ada ini, ada jengkolnya tuh. Jengkol apa nih? Mata gelangan. Nah ini ditutup dengan ini, gunanya ini tuh nutup ini. Ditutup tuh, ditutup ini, nutup ini. Tutup tuh, tutup. Nah ini lurusin. Abdolnya ini, abdolnya kan kita kesempurnaan abdol. Dan yang banyak caranya lagi. Ada yang diutamakan disampaikan ke badan kita itu, yang disampaikan tangan kanan dulu. Tapi kalau belum bisa mah nanti takut nggak goeng. Ya, takut nggak gulung. Muter gini terus ya. Muter gitu ya. Yang abdolnya kan tangan ini, tapi ininya rapat, jangan sampai renggang. Kalau renggang bisa batal. Udah jangan begitu deh, ribet ya. Yang gampang. Takut salah kan. Nanti batal sholatnya. Kan ada yang puter-puter. Iya, yang nggak apa. Muter, hanya nggak gulung kabel. Jadi udah begitu aja. Ini tutup. Taruhnya pas hati kita. Kata ulama hati itu dibelah kiri. Maksudnya apa? Jadi bertepatan hati itu di belah sini, nutup lubang masuknya setan kalau sholat. Itu caranya. Walaupun kita dalam sholat kagoda, tapi cara seperti itu. Katanya setan itu meluruh hati di sini. Jadi insya Allah satu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan di tengah-tengah ya abdolnya, di tengah-tengah apa? Tapi abdolnya ke kiri ya. Itu tuh. Jadi dikit. Tapi jangan kayak pistol juga ya. Ini mah kayak mau itu. Bedan dong. Ada yang kayak gitu, Ustaz. Iya nggak apa-apa. Tapi jangan ketahuan ini mau sirat atau apa. Jadi gini aja. Agak miring dikit. Yang penting ini nih. Ini pas hati aja. Tuh. Jangan di tengah-tengah. Masa hatinya hati. Tuh. Orang kalau bilang sakit ulu hati, nah Ini hati itu kata di depan. Maksudnya menutupi, menjaga hati. Kita jangan sampai dalam sholat kegoda kebanyakan. Kegoda terus kita main dalam sholat. Udah takut ya. Kelas kita mah kelas kegoda setan. Pasti kita mah nggak boleh nggak bohong. Sebab kata ulama ada cirinya. Orang khusyuk lihat cirinya, tandanya. Nggak harus dibuktikan, sebab amal cerminan hati kita. Lihat kalau orang nanti kasih, katanya kasih daging sapi sama kepala teri, milih mana orang itu? Kalau milih daging, ngebohong dia usuk. Coba kita sekarang makan nih, sebaris ini kepala teri, sebaris ini daging, kita mengambil mana? loncat di sono. Apa sih begitu? Pasti bengong. Kelas kita mah kelas banyak godaan di dalam sholatnya, banyak campur masalah dunia, nggak apa-apa, sah kelas kita. Mau ukurannya gitu. Kita mah sebab belum punya kemampuan ke derajat yang tinggi. Satu aja ya, sempurna, jangan disepelekan. Sebab konsep Rasulullah tadi dalinya tidak sempurna, tidak diterima soal masih kita bisa mengejar ini ya, masih yang gampang-gampang dulu kita, kelas kita bisa begini. Yang kedua, naruh tangan waktu ruku. Naruh tangan waktu ini juga buat nutup lutut. Tutup lutut. Pas lutut banget gitu. Kalau ruku kan ada yang di sini naruhnya. Di badan kok. Ada yang di sini juga. Itu nggak apa-apa, tapi yang abdul nutup lutut kita tuh. Gunanya ini tuh telapak. Disuratkan di sini
itu sempur. Dan juga jarinya jangan seperti cakar ayam. Mana cakar ayam? Jadi begini. Rapat jangan, renggang juga jangan. Sama takbir juga. Nah, ini ukuran-ukuran kesempurnaan. Kemudian kalau kita duduk, ini harus lepas ke ujungnya, ke lutut. Jangan sampai di sini, apalagi di sini. Sekali malu sholat subuh ya adem, ini tutup adem, sekalian nutup adem. Nggak boleh, itu nggak sempurna. Tetap tuh rata nggak? Itu pun sama naruhnya. Itu tidak berubah. Naruh tangan itu harus benar-benar jarang jangan, rapat jangan. Kemudian posisi sujud, naruh tangan posisi sujud seperti samain dengan waktu takbir. Di mana coba? Ini posisi ini tetap di atas pun di mana naruhnya? Tuh. Waktu sujud samain seperti itu. Bisa dipraktekkan ya. Nanti udah, yang penting sujud kita ya ukur aja. Kayak terus betul terus nyungsep. Itu kan jarang seperti ya. Di ngaji seperti ini sampai detiknya jarang. Padahal ngaji kita mah kelas ini kan sholat ini belum sempurna. Nah, itu kemudian kelas kita itu masih insya Allah masih bisa melaksanakannya. Yang terakhir, kemudian salam itu jangan sampai nengok sama dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada seperti itu. Kadang-kadang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lihat apa tau besok? Ya. Kalau sampai dadanya nengok ini, maka salam keduanya haram. Sebab udah batal salat. Kenapa diharamkan? Haram nambahin rukun sholat. Pekerjaan sholat kalau tidak ada perintah, kan ada lagi sudah salam, itu banyak. Maksudnya dengan ngaji bukan berarti menjelekkan orang lain, kita membetulkan kita. Jangan memikirkan orang lain sholatnya begini, jangan. Tetap kita kalau pakai sempurna itu seperti itu. Itu salamnya jangan sampai kebablasan. Kemudian jangan sampai kita sesudah sholat sujud lagi. Udah beres, assalamualaikum, besok dulu udah mau pulang sujud dulu sudah apa? Nah, itu mah udah kegalang sama sujud sholat. Ini tamam sholat, kesempurnaan sholat. Kita lanjutkan. Artinya salah satu contoh bahwa di dalam sholat sunat pun yaitu kita baca surah. Di antaranya sholat yang istimewa sholat sunat, innahuma khairun minad dunya wa ma fiha. Rokaatal fajri. Di antara sholat yang sangat hebat fadilah dan pahalanya 2 rakaat sholat fajar. Sholat sunat fajar. Fajar itu apa? Fajar itu ada 2, ada fajar kadzib. Kadzib itu bohong, artinya ada terang, ada gelap, itu waktu imsak. Ada fajar sodik itu benar, datangnya waktu sholat fajar itu qobliyah subuh. Bacaannya nih, kalau kita hafal, wa ayyaqra badal fatihati fi ma bi ayatil baqarah wal imron. Kalau bisa mas surat Baqarah sama Imron, coba. Ini kan kalau menurut pandangan pamahan orang kan nggak ada dari Rasulullahnya itu mah ya. Ini ada dari Rasulullah. Mampu nggak surat Baqarah Al Imran? Ada dari Rasulullah. Kok baca sholatnya kuliah? Ya, ini ada, nggak diperebutkan. Sholat fajar baca Al Imran Al Baqarah, ada dari Rasulullahnya. Kenapa nggak diperebutkan? Kuliah sholat. Jadi jangan kita mengejar seperti Rasulullah, nggak bakal kejar. Kita mah melaksanakan perintah Rasulullah. Rasulullah maupun pemerintahnya kepada umat itu lain.
bisa Fatihah. Jadi Fatihah doang ge sujud deh, gampang. Kemudian kalau kita mau kesempurnaan, fadilahnya itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Fadilah sholat qobliyah tapi ada bacaan khusus suratnya. Pertama Al-Baqarah wal Imran, rakaat pertama surat Al-Baqarah sama Al-Imran. Kira-kira apa Pak? Baca wae. Awil kafirun wal Ikhlas. Enggak bisa mah kuliah sama wal au alam nasroh wa alam taro. Walau qara ayat Al-Baqarah wa alam nasroh wal kafirun fil ula. Walau qara dan apabila membaca ayat Baqarah wa alam nasroh wal kafirun fil ula, malah 3 ayat. Al-Imran wa alam taro wal Ikhlas bisa niat. Itu yang sempurnanya salat qobliyah subuh 1 surat Baqarah. Kedua Al-Imran. Ketiga Alam Nasr. Keempat Al-Kafirun 1 rakaat. Berburu segitu ya. Tetapi kalau yang pengen simpel tapi luar biasa hikmahnya, kalau dawam akan dipelihara dari penyakit perut, penyakit perperutan, bawasir dan sebagainya. Dawam sholat qobliyah subuh baca suratnya Alam Nasro sama Alam Taro. Rakaat pertama Alam Nasro, rakaat kedua Alam Taro. Apa? Dawam. Apa Alam Nasro? Lakas sodrok kapal. Saya apa ya? Itu kalau dawam Allah berikan pahala lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya banyaknya pahala itu lebih banyak pahala sholat qobliyah subuh, apalagi subuhnya, apalagi subuh itu kan sholat sunatnya hebat, apalagi subuhnya. Nah ini salah satu bahwa sholat sunat ada baca surat. Jadi jangan sampai lupa disunatkan qobliyah badiah kuliah kulhu apa yang kita hafal, jadinya sampai polos. Kemudian tata cara sholat sunat sekali lagi biar hafal benar seperti sholat wajib, cuma namanya doang beda. Sholat apa yang beda? Sholat kusuf dan sholat khusuf. Kusuf gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Beda sholatnya. Udah pernah belum sholat gerhana? Belum apa udah? Udah pernah ketemu sholat ada gerhana? Udah pernah. Alamin. Kenapa enggak sholat? Aku tahu. Sebab sholatnya seperti sholat Jumat. Harus pakai khutbah. Sholatnya seperti sholat lebaran. Apa sholat lebaran? Sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Sholat kusuf gerhana bulan maupun gerhana matahari baca Fatihahnya 2 kali. Umpamanya lakum dinukum waliyadin basurat langsung ruku, bangun lagi baca Fatihah lagi, baca surat lagi baru sujud. Itu beda kan? Berarti belum pernah ya? Belum. Ilmunya belum pernah, sholat juga belum. Tapi gerhana mah udah favorit. Iya. Ada gerhana malah selfie jeung gerhana. Di gini ya, malah di kamera. Pukul kendang. Gandung ya. Ya. Itu kan nggak tahu kita ya. Apalagi zaman HP sekarang. Zaman HP. Ini mau ke WC aja, edit status dulu. Apalagi gerhana dipoto. Nggak apa-apa dipoto, tapi intinya dulu disunatkan sholat gerhana. Jadi salah satu sholat dulu baru khutbah. Sholatnya beda. Baca Fatihahnya 2 kali 1 rakaat. Sesudah ruku bangun lagi biasa baca Fatihah lagi, baca surat lagi baru sujud. Belum pernah. Itu dang yang beda. Nah, usoli sunatal kusufi kal matahari siang kusuf gerhana matahari
Kalau malam gerhana bulan usolli sunatal khusufi rakaataini. Khusuf kho sin fa. Kalau kusuf kaf sin pipa. Itu solusinya belum tahu. Ya belum tahu semua tuh. Ya gimana? Nah ini kan alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah sekalipun belum kita bisa melaksanakannya. Yang penting kan ilmunya dulu. Melaksanakan gampang ya. Yang penting udah. Tuh ada gerhana insya Allah Pak RW langsung umumkan. Sebab apa? Gerhana itu sama dengan sholat lebaran. Di atas sholat qobliyah, di atas sholat taraweh. Derajat tahapannya. Jangan sampai sholat lebaran paburu, sholat gerhana mah paboro-boro, nggak tahu ilmu. Jadi sama dengan sholat Idul Adha dengan Idul Fitri. Pengkacan. Idul Adha, Idul Fitri itu sunat muakkad. Kalau Imam Hanafi mah fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka kita bersyukur sama Al-Imam sampai ibadah kita itu enggak terlalu berat. Kalau Imam coba itu. Jadi kalau perlu kifayah sekampung waktu ada gerhana tidak ada yang sholat, dosa semua. Coba dosa semua. Sama dengan lebaran. Udah puasa, satu pun di kampung gak ada sholat id, sama aja, hukumnya sama. Dosa semua. Moro sekampung ada ya. Tapi kan dengan tidak tahu mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya udah tahu mah tinggal ngumumkan Pak RW, hayo sholat gerhana. Sebab gerhana sunat muakkad seperti luar. Insya Allah takut orang. Cuma harus dikasih tahu cara sholatnya. Ada yang melaksanakan sholat biasa. Udah kuliah udah langsung sujud. Udah sholat. Jadi 2 kali baca Fatihah 2 kali ruku. Itu saja pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mungkin banyak yang tidak tahu, sekarang banyak tahu. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan yaitu amal ibadah kita dari mulai diwajibkan oleh Allah sampai saat ini banyak kekurangan dan kehilapan, kesalahan belum tidak tahu, banyak yang tidak tahu, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari akhiri talim dengan suratul Fatihah. Kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita beserta keluarga kita dijauhkan dari segala penyakit. Terutama penyakit iman dan Islam. Dijauhkan dari penyakit yang mengganggu akidah dan keimanan kita. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma asil maqasidana wa barik muradana. Allahumma arzuqna rizqan katsiran thayyiban wa halalan min ghairi tabin wa nasabin wa la masyaqqatin barakati suratul Fatihah. Dawam ya subhanallah wa bihamdihi salam akhiruhum alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.